Nah, itu menurutku sih, menurutku belum terlalu masuk ke ruang yang mendiskusikan tentang program atau visi misi itu. Jadi sehingga politik-politik apa pikiran itu tuh belum semaksimal itu untuk terlahir gitu. Nah itu kenapa ya PR-nya? Maksudnya kenapa masih kemudian anak muda juga kalau saya bilang akhirnya masih terbawa arus dengan narasi media mainstream segala macam yang memang kembali ke tokoh gitu. Walaupun ada media-media yang membahas atau membedah visi misi, tapi di publik itu masih baliknya ke tokoh lagi. Anak muda kenapa nggak beranjak dari situ juga? Ini Mas, pertama ini. tingkat literasi kita itu peringkat 3 dari bawah. Oke. Ini nyambung sebenarnya. Iya, Ini nyambung. iya, betul. Peringkat literasi kita itu peringkat 3 dari bawah. Karena kita jarang banget untuk pengen tahu berita. Apalagi baca berita. Kita lebih banyak baca-baca di quotes-quotes TikTok tuh. Iya. Kenapa kamu ninggalin aku? Nah, itu seneng banget tuh anak-anak gitu. Cuma kalau untuk ini ada berita ini terus ditelusurin beritanya untuk dibaca lebih lanjut, lebih dalam gitu, itu kurang karena datanya menunjukkan itu peringkat 3 itu literasi. Terus juga adanya diskusi panjang yang adu gagasan itu kan yang di banyak sekali kan ruang-ruang yang ngasih adu gagasan itu. Di video panjang itu ya aku nggak tahu sih itu andilnya pemuda itu banyak atau enggak di situ gitu. Cuma itu kan panjang banget. Nah, sedangkan mereka nih setiap hari itu ngabisin waktu di TikTok kan paling potongan-potongan gitu. Ya apa terkonversinya itu hanya sekian persen mungkin yang menelusuri lebih lanjut ke YouTube aslinya gitu daripada potongan-potongannya karena potongan itu kan kadang mispersepsi dan juga kadang disalahgunakan. Nah jadi apa ya mungkin belum ada yang memulai mungkin belum ada yang memulai untuk karena media kita itu misal gini. Media kita yang paling sering digunakan itu adalah Instagram dan TikTok misal. Nah, tapi belum ada yang memulai untuk mendiskusikan program-program itu di situ gitu. Kan masih banyak di YouTube berita gitu kan. Kalau Bintang Emon itu protes-protes kan, kritis-kritis gitu, ngekritik gitu. Nah, itu sekedar itu ya atensinya ada gitu. Cuma untuk kita ngekritisi program ini, kita bedah nih program ini, pasti ada atensinya di TikTok, cuma belum ada yang memulai. Menurut aku itu. Jadi media apa media yang digunakan oleh anak muda sedangkan yang gagasan tadi itu dipasarkannya lewat mana gitu. Jadi nggak sinkron, nggak nyambung gitu. Betul. Itu sih mungkin. Ini menarik nih. Ini wacana keren. Ini memang harus ada yang berani memulai sih. Aku aja belum. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin visi misi gitu ya, hal yang paling sederhana kan kita bisa mengkaji dari aspek bahasa. Bahasa itu penting banget loh. Itu akan menerobos ke ruang-ruang paling dalam. Sejauh mana kalimat yang disusun itu akan menyimpul atau akan menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Sebenarnya itu. Problemnya para ahli bahasa juga jarang tuh. Iya betul. Takut kali ya. Nah, ya bisa jadi ya. Ada nggak ketakutan? Maksudnya kalau kayak kita sendiri nih di sekarang ini kita bahas juga kan kita nggak bisa gamblang ya menyebut siapa. Iyalah jelas. Kita akan banyak sekali kena disclaimer gitu. Bahaya kita ini. Ini tema yang bahaya tapi ya memang ngeri-ngeri sedap tapi emang. Ya itu memang faktanya begitu sih. Sebenarnya kenapa kita bisa takut ini semaksimal apa sih demokrasi kita? Kenapa kita masih ada perasaan takut? Nah itu. Itu dia. Itu dia. Cuma yang seru dari Mas Dida tadi itu ya inilah demokrasi gitu. Ternyata demokrasi juga bisa apa ya? Bisa dilempar artikan ke orang gitu. Kadang ada yang ngomong bahwa ada yang ngomenin tentang dinasti. Terus enak banget ngelemparnya kayak ya kan kita dipilih rakyat, kan rakyat yang mau gitu. Cuma dikontra oleh pengkritis kan bahwa ini tuh sebenarnya dinasti gitu, dinasti politik. Tapi kan dilempar ketika ditanya dinasti politik, ini katanya dinasti politik. Toh nyatanya rakyat kok
yang milih gitu. Lah inilah demokrasi gitu. Oh ternyata demokrasi bisa menimbulkan masalah itu gitu. Iya. Tapi sebenarnya ruang diskusi atau saling adu argumen seperti itu juga sebenarnya tidak ada masalah ya di ruang demokrasi. Tinggal bagaimana kemudian anak-anak muda juga ikutan bersuara. Kalau misalnya bicara demokrasi kan idealnya juga, gitu. Idealnya. Tapi banyak yang takut juga masalahnya. Bukan masalah takut juga. Gimana sih. Tuh? Idealnya kan begitu ya. Ruang diskusi itu menjadi ruang publik yang nyaman aja nih buat siapapun. Problemnya kan nggak seperti itu juga ketika masuk ke media sosial. Bukan diskusi yang ada, bukan juga debat. Yang ada adalah bullying di situ. Iya kan? Ya. Wah, penghujatan bahkan. Oh iya. Iya kan? Soalnya ada buzzering tadi. Kritik itu dianggap hinaan. Itu yang paling konyol. Iya kan? Lalu ini gimana cara bedain antara kritik dengan hinaan? Ini kan yang harus dipertegas gitu loh. Nah, disinilah sebenarnya. Nah, ini dia kehadiran para pakar di kampus ini penting banget sebenarnya untuk menjembatani hal yang seperti ini. Harus berani speak up gitu loh. Iya. Kita walaupun kita youth speak up tapi ya tetap ada keterbatasan. Iyalah, yang namanya youth speak up anak muda itu sekritis apapun ketika dia berhadapan dengan orang tua kan kadang-kala susah juga kan. Apalagi orang tuanya ya. Iya itu. Apalagi orang tuanya mau mengkasihani kan. Akhirnya dibantu deh. Tapi ada counter lain sebenarnya kalau secara aman. Aman. Tandain aja. Iya, tapi mungkin balik lagi kalau ke soal anak muda, apakah alergi politik gitu ya? Berarti gimana itu dari yang kita obrolin ini, emang ternyata banyak yang alergi juga nih nyatanya. Terus gimana dong teman-teman sebagai ya Gen Z juga, sebagai anak muda juga melalui LKPP ini kan ya tadi ada juga batasannya gitu. Terus sejauh apa ini habis ini? Apa yang akan teman-teman lakukan mungkin? Yang jelas LKKP akan terus berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, anak-anak muda untuk dapat bisa berkontribusi secara suara, aspirasi. Dan kami akan mencoba untuk membuka ruang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya untuk dapat berpendapat, dan akan kami coba untuk dapat melindungi segala pendapat dan aspirasi yang dikeluarkan, sekaligus melindungi siapa yang akan mengeluarkan pendapat. Karena kalau misalnya kita berbicara terkait dengan apa tadi ketakutan itu, kami secara internal dari LKP sebetulnya tidak memiliki ketakutan itu. Tapi memang ya bagaimana kami adalah lembaga independen, sehingga kami nggak ada beban apapun itu kan untuk melakukan itu. Betul. Tapi masalahnya masyarakat masih agak berpikir-pikir itu kan. Maka dari itu kami ingin mencoba untuk membuka ruang, yang ruang itu kemudian bisa menjamin kepastian dari apa yang masyarakat ingin sampaikan, entah itu bagaimana aspirasi itu tersampaikan, apakah ia tersampaikan atau tidak. Kami akan berjuang untuk dapat menyampaikan itu, dan bagaimana kemudian masyarakat merasa aman untuk dapat menyampaikan itu. Kami akan berusaha untuk sementara ini, entah nanti akan ada program-program yang lain, sementara ini kami akan terus berusaha untuk seperti itu, dan semoga saja tidak ada masalah ke depannya berkaitan dengan itu. Amin. Asik nih. Iya. Kebebasan berpendapat kita ini terasa dipenjara oleh kemiskinan mental. Kadang-kadang oleh ruang pikir kita sendiri gitu ya yang memenjara. Iya kan, akhirnya kita berasa ini kita miskin dalam pemikiran. Nggak cuma miskin dalam konteks ekonomi, pemikiran kita tuh juga dimiskinkan. Bahkan yang paling parah adalah kita ini dimiskinkan dari sisi pengetahuan. Ya kan? Wah, ini berarti ada yang berkonspirasi untuk memiskinkan. Aku nggak ngerti. Karena bicaranya dimiskinkan. Aku nggak ngerti. Kamu yang berspekulasi ya. Iya, ya dari statement kalau itu. Saya bilang gini Mas, kalau misalnya ada partai yang berusaha untuk mendukung gini, kita bicara berkaitan dengan basis suara. Logika aja. Ada partai politik yang kemudian berusaha untuk mensupport kalangan bawah misal.
kalau misalnya dia berhasil mengentaskan kalangan bawah, kemudian dari mana ia akan mendapatkan suara? Berarti dia memelihara dalam tanda kutip kalangan bawah. I see. Oke. Kan mau gak mau kita tetap harus memelihara basis suara kita. Dari mana kita akan bisa mendapatkan basis suara kalau basis suara kita hilang? Ini kalau dilanjutin ngeri sih. Ada pembahasan yang lebih dalam lagi, aku bisa ngomong soal itu, tapi waktu kita sudah. Saya masih menggebu-gebu sebenarnya. Dilanjut. Oke, dilanjut. Tapi enggak apa-apa sih. Ya udah deh. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi boleh. 10 menit lagi deh, enggak apa-apa deh. Ini masih seru sih menurutku, emang ada banyak aspek ya yang sebenarnya membuat kita itu bukan takut tapi agak ragu-ragu untuk ngomong. Karena apa ya? Ini berkaitan dengan banyak hal. Terutama masalah kehidupan dan penghidupan. Nah, itu orang kan kadang-kala ketakutannya bukan takut ya, tapi dibikin takut gara-gara itu. Nah, berarti kan dengan kata lain kita belum bisa ngomong tentang fair play dong. Iya, agak susah ya. Iya kan, logika aja deh. Jangan sampai ke logika dulu deh. Sesuatu yang masuk akal aja dulu deh. Kayaknya kita masih perlu berusaha keras untuk bisa mewujudkan sesuatu yang masuk akal. Saya tidak akan menggunakan istilahnya Rocky Gerung ya. Akal sehat. Masuk akal aja deh. Jangan sampai ke akal sehat dulu deh. Masuk akal aja dulu deh. Itu kayaknya susah loh memperjuangkan itu. Bener gak sih menurut teman-teman?